Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Wahyu Wibowo dan moderator Mbak Fauzia. Saya Maritia Priyah Rahab. Hari ini dengan Dodik Susanto akan mempresentasikan tentang trade-offs in productive wakaf residential land. Jadi berbagai sarana untuk mencoba produktif wakaf di suatu komplek rumah. Ya, intinya gitu. Ini outline saya, introduction, literature, research methodology, result, dan conclusion. Introduction-nya adalah wakaf di residential complex has never been discussed so far. Jadi memang belum ada yang mendiskus secara deep ya tentang residential complex, wakaf in residential complex, dan banyak Muslim sendiri itu pun yang masih belum paham dan tahu konsep tentang apa sih wakaf residential complex ini. Nah, jadi tujuan dari paper ini untuk to evaluate suitable productive wakaf. Jadi kita mau mengevaluasi produktif wakaf model yang pas atau yang sesuai dengan kondisi komplek perumahan. Jadi maraknya berbagai charitable activities worldwide yang ada di seluruh dunia require substantial financial support, maka itu memerlukan financial support dalam hal bisa wakaf cash, non cash, dan produktif wakaf models. Nah, menurut 4 mazhab, wakaf ini adalah charity, bentuk charity daripada si wakif kepada wakaf giver ya. As a wakaf giver dia memberikan charity dan kepemilikannya ini tidak bisa dijual belikan, tidak bisa dimiliki atau dihibahkan ke orang lain. Itu wakaf. Nah, ini berbasis sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar, la yuba'u asluha wa la yurathu wa la yuhabu. Jadi wakaf land itu tidak bisa dimiliki, tidak bisa dijual beli atau diwariskan. Ya. Jadi itu adalah legally binding transaction. Jadi wakaf itu terikat secara hukum, that is only constrained by the words or act. Meskipun dengan hanya ucapan, dengan words atau acts, atau misalnya dia menunjukkan aktivitas bahasanya ini nih saya mewakafin gitu. Itu jadinya wakaf gitu ya. Dan ini menurut kami ini adalah research pertama yang eksplor tentang trade-offs in productive wakaf residential land in Indonesia or globally. Jadi Rasul sendiri telah menyontohkan ya berbagai wakaf ya, dan diharapkan studi ini juga berimplikasi sebagai pelajaran untuk yang lain gimana cara mendevelop ya, mengembangkan produktif wakaf di suatu wilayah yaitu perumahan ya gitu. Nabi Muhammad pernah berwakaf dalam bentuk masjid, tanah, dan juga sumur, kebun, dan juga kuda. Nah, beberapa elemen dalam wakaf sendiri yang didokumentasikan oleh Umar bin Khattab, ada yang pertama namanya land, ya tanah itu sendiri, kemudian nazir yang mengurusnya, dan juga slave, maksudnya yang kerjanya, dan satu yang tidak disebut tapi dianggap penting adalah capital atau modal. Nah, tugas daripada nazir ini dia memaintain wakaf aset dan juga mendistribut manfaat daripada wakaf residential land tadi ke orang-orang yang membutuhkan. Nah, ini tergantung daripada kreativitas si wakaf manager ini atau si nazir ini, bagaimana dia mendevelop, mengeksplor, atau mengkolek funds untuk modal yang yang masih dalam wakaf framework yang juga sesuai dengan syariah. Nah, ini adalah merupakan tugas yang challenging, ya, sangat sulit dan menantang gitu. Literature review-nya ini berbasis dengan sejarah daripada wakaf dalam Islam, itu yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab, sahabat Rasul, bagaimana ketika beliau mendapatkan tanah ya di Khaybar yang saat itu tanahnya itu harganya mahal. Nah, jadi based on narration ini dari hadis Ibnu Umar itu dikatakan bahwasannya Umar bin Khattab itu menemui Rasul dan menanyakan tentang bagaimana memanfaatkan lahan ini gitu, dan beliau berkonsultasi kepada Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, if you wish you may make the property as a religious endowment. Kalau kamu mau, kamu bisa menjadikannya sebagai wakaf, and give its harvest as sedekah, dan memberikan hasilnya sebagai sedekah. Nah, setelah itu Umar bin Khattab pun mendonasikan lahan tersebut sebagai charity dan menjadi wakaf, statusnya wakaf.
dan hasil daripada tadi wakaf tanahnya tadi ya untuk orang-orang yang membutuhkan, keluarganya, atau untuk membebaskan slaves ya, atau untuk sabilillah purpose, dan juga untuk traveler dan guest ya, maksudnya orang-orang yang safar. Dan yang caretaker tadi yang mengurusin itu boleh dia makan tapi in a reasonable way, jadi secukupnya, dan dia boleh memberikannya ke orang lain without taking the price, tanpa mengambil keuntungan ya, nggak dihargain gitu. Jadi wakaf itu adalah, kalau menurut Syekh Saleh Al Fauzin, yaitu merupakan pious act ya, kesolehan ya, aksi kesolehan untuk mendapatkan pahala dari Allah. Dan dari segi pemilikan itu bendanya tersebut intact, jadi dia tetap ada, tapi keuntungannya buat sedekah kepada orang lain dan tidak bisa diuangkan, maksudnya nggak bisa dijual belikan meskipun oleh yang ngurus gitu. Itu wakaf. Jadi dalam Islam wakaf itu nggak cuma terkait untuk memberikan kesejahteraan atau social justice, tapi juga tentang balance, balance saya sukses dunia dan akhirat gitu ya. Nah, menurut Emma Manan ini adalah salah satu pionir yang wakaf produktif itu. Dia mempropos kepada dalam mengenalkan wakaf produktif, konsep itu mengenalkan bahwasannya seorang nazir harus bisa menciptakan ide-ide segar dan ide-ide yang sukses untuk itu memanage gimana pemasukan wakaf dan memaintainnya gitu. Nah, dalam kasus Indonesia, wakaf distribusi wakaf ini lebih ditekankan kepada konsumsi daripada produktif manajemen ya, apalagi untuk economic community empowerment, untuk memberikan power untuk ekonomi ke komunitas yang menjadi keuntungan ekonomi bagi suatu komunitas itu jarang banget gitu di Indonesia. Rata-rata hanya untuk konsumsi, menggunakan gitu, atau memakai gitu ya. Kalau di Indonesia biasanya seperti itu. Nah, potential of wakaf tidak hanya untuk menyelamatkan wakaf aset, tapi juga membagikan ke benefitsnya tanpa melihat misalnya tanpa diskriminasi ras atau kelas sosial ataupun agama. Jadi manfaat daripada wakaf tuh maksudnya nggak harus muslim aja, nggak harus orang ini aja, nggak harus ras tertentu, nggak. Jadi untuk wakaf benefitsnya untuk semua orang yang membutuhkan, dan ini sangat menguji keintegritasan seorang nazir atau wakaf manager. Analisis metodologi yang kami gunakan adalah qualitative method, menggunakan beberapa observasi dan data, dan ini fokus kepada perumahan yang ada di Depok, Indonesia. Jadi untuk raise the fund, dana, maka ketika land itu sudah didapatkan, itu didesain untuk menjadi parking lots, sarana parkir dan juga produktif wakaf ya. Dan proyek ini sudah dilakukan sejak 2020 dan sampai hari ini masih berlanjut, dan alhamdulillah kami sudah sampai ke installment yang kelima gitu ya. Jadi udah proses kelima dan mudah-mudahan setelah itu selesai. Nah, simple productive wakaf models yang di sini yang dilakukan di komplek ini di Depok, yaitu beberapa project has been proposed and conducted in residential complex from 2021 to 2025 from the greenland space ya, daripada reforestation, jadi kita berusaha menanam, atau fish pond, membuat kolam ikan, nurturing animal projects, ingin membesarkan ya, mengembangbiakan hewan-hewan ternak ya, sampai juga menyewakan land itu untuk outdoor activities dan car parking ya. Jadi beberapa usaha sudah dilakukan untuk mendukung produktif wakaf ini, tapi ada beberapa yang masih belum paham sehingga we receive a negative image from society. Jadi kita menerima respon atau feedback yang kurang baik daripada society, dianggaplah kok wakaf jadi bisnis, kok wakaf agama tapi berbalut duniawi ya, berbalut duit gitu istilahnya. Tapi meskipun kita sudah menghasilkan good result ya, kayak beberapa tanaman ada yang berhasil dan ataupun ikan ada yang sudah dijual belikan dan ditantap lah menjadi suatu olahan masakan yang enak dan sesuai dengan green principles, itu pun masih ada yang negative image ya from the society. Jadi in the beginning, jadi awalnya ini committee issued a survey
to determine how many people interested in the car parking ya. Jadi pertama kalinya awal sebelum dilakukan car parking slots buat wakaf productive land ini, kita sudah maksud saya komite sudah mengeluarkan survei siapa yang berkenan mau menitipkan mobilnya atau motornya di wakaf land, dan ternyata tuntutannya demand is small, tapi ketika when the land is paved, jadi ketika tanahnya dirapikan, dikasih konblok ya, ternyata malah banyak yang menitipkan mobilnya di parking lots yang disediakan tersebut. Nah, wakaf in residential land ya ini commence in 2020 seperti yang saya bilang sebelumnya, dilakukan tahun 2020 dan masih berlanjut hingga sekarang. Nah, kan kalau ada beberapa lahan yang sudah dibebaskan ya, kayak ini first year tuh kita first year tuh kita mencoba motorcycle parking only. Kemudian tahun kedua kita coba for car parking spaces. Kemudian tahun ketiganya kita untuk memikirkan itu tadi plan and reforestation untuk green spaces ya, dan juga green plantation, kemudian ekspansi setelah 4 tahun selanjutnya. Jadi ketika lahan sudah diterima kan kita sedikit-sedikit ada beberapa installment, kita harus gunakan, karena kalau enggak berarti dianggap unproductive wakaf gitu. Kalau misalnya cuma ditunggu-tunggu dengan lahan kosong tapi tidak diberdayakan, sayang banget. Nah ini this is the result, ini fotonya ya, jadi ini yang pertama, tahun pertama ini alhamdulillah sudah bebas. Jadi tahun pertama dan tahun kedua kita mencoba untuk parkir saja gitu. Nah itu tadi terlalu banyak orang yang yang reaksi positif gitu. Tapi tetap banyak juga yang mengamalkan. Kemudian area ketiga ini untuk plantation ya, untuk produktif bisa tanaman atau sayur-sayuran atau buah-buahan ya gitu. Ini di installment ketiga. Kemudian keempatnya kita mencoba biofloc fish ponds ya, jadi kolam ikan. Ada juga nursery for small plants, jadi ada beberapa tanaman tuh yang nggak kuat direct sunlight ya, dia nggak kuat kena matahari langsung, maka kita punya nursery-nya untuk menaruh beberapa tanaman tersebut. Jadi part 4 nih reserve for other crops ya, jadi tanaman lain seperti cassava, singkong dan banyak lain. Yang kelima nih kita masih sedang perjuangkan. Nah ini beberapa fase yang wakaf land payment kita lewatin. Nah ini adalah rencananya green wakafnya, proposal projectnya ya. Jadi ada area komersial tadi ya, parking area, ada juga rencana, ini masih rencana, ada rumah singgah, ada sewa komersial, area sewa komersial. Kemudian yang keduanya untuk green wakaf ya, ada kebun, hidroponik, kolam ikan, unggas, burung, dan pengolahan sampah organik. Kemudian ada lagi parkir mobil ya, jadi ini rencananya. Nah ini juga kalau dari view yang lain ya, misalnya lebih lengkapnya seperti ini, tanah wakaf arisan seluas 2.600 meter. Nah ini dia biofloc fish pond ya, jadi kita menggunakan organic fluid, makanan cair ya, untuk makanan ikan. Nah, kita juga pernah mencoba ikan nila yang memakai pelet, kemudian gurame ya, menggunakan dia nggak cuma pelet tapi juga makan daun-daunan yang ada di tanah wakaf. Ini dia biofloc fish-nya, kira-kira seperti ini. Nah, untuk meningkatkan profit margins ya, komite juga menawarkan makanan olahan ya, maksudnya dari ikan-ikan ini dengan beberapa resep yang nikmat lah gitu, itu dijual belikan. Nah, itu juga pernah dilakukan. Nah masalahnya some fish are stolen. Nah ketika sebelum panen ada juga ikan yang hilang, ada yang sudah dicuri ataupun mati, ya itu that's the problem. Kemudian kita pernah coba rabbit juga untuk education ya, misalnya children education, bagaimana mereka merawat atau memberi makan kelinci ataupun mengembang biakan, itu purpose pertamanya. Tapi ternyata dalam perjalanan masalahnya adalah karena kurangnya person ya, in charge buat hal ini, untuk meng-guide ini, dan jadi kurang berhasil, dan kemudian kelinci-kelinci juga belum produktif ya, nggak melahirkan, jadi ya kayaknya kurang ini ya gitu, kurang efektif lah. So some useful some useful plants in the wakaf area. Ada beberapa tanaman lain ya. Jadi sebelumnya tanah wakaf ini udah ada pohonnya, kebun juga, yaitu seperti pisang, starfruit dan guava. Tapi karena dia udah old,
dan tidak terlalu produktif kemudian dipotong supaya memberikan lahan untuk tanaman baru. Jadi beberapa tanaman baru seperti papaya, serikaya, durian, cassava, coronut, kentang air ya, sayur, ada juga avocado dan dates, kurma. Ada juga beberapa yang bisa dipanen beberapa kali, ada juga cuma sekali, ada juga yang mati gitu. Itu masalahnya. Ini dia beberapa list tanamannya, ya ini ada jumlahnya 5, cassava banyak, small leaves can be used, nah, oregano semua udah coba, dan ini beberapa masalahnya ya di deskripsi. Kemudian kita punya nursery, ini ada fotonya, nursery-nya seperti inilah. Jadi di sini biasanya pohon-pohon yang tidak tahan sinar matahari langsung kayak mint, anggur gitu ya. Dan ini situasi car parking. Ini cafe house yang sementara ya, rencananya mau buat lebih bagus lagi tapi belum ke situ. Cuman ini benda-benda yang orang, oh ya kita mau wakafin motor, oh ya kita mau wakafin sepeda atau benda-benda lain. Pernah ada juga yang wakafin boneka, jadi boneka baru ya, mungkin akhir tahun lah sel gitu. Jadi banyak banget macam-macam. Nah ini ditaruh di sini. Kalau nggak dilelang nggak laku, masih taruh situ. Atau baru dapat dari ownernya, ditaruh di situ. Ada juga kita mendukung outdoor activities nih, kayak silat, senam, taekwondo, terus pernah juga buat pernikahan. Tapi untuk hal ini kita agak susah ngasih payment in charge sekian itu nggak mungkin banget gitu. Karena ini kan tanah wakaf ya, tanah umum. Dan ini mendukung UMKM ya. Kita juga ada ada counternya istilahnya, dan juga EduFarm yang belajar menanam benih atau membesarkan atau mengurus pohon-pohon ya, itu ada juga EduFarm. Dan ada juga recycle drinking water ya, kita punya tempat untuk orang-orang yang mau ambil air di situ gratis atau wakaf seikhlasnya, ada boxnya di situ. Cuman ya nggak terlalu banyak demand ke situ. Ini dia social analysis program dari Trade Off yang kita sudah pernah coba. Biofloc fish pond ya, ini terbatas ya, maksudnya usahanya berat tapi keuntungannya nggak terlalu, jadi not sustainable. Rabbit juga not bird delivered, plants kita butuhkan tapi nggak terlalu inian lah, karena orang kadang-kadang nggak mau ngambilnya gitu, nggak mau metiknya gitu, jadi kurang inian. Kemudian ada nursery, banyak hal pohon yang harus lebih banyak variasi. Kemudian tanah parkir itu demand high, tapi kita butuhkan lahan yang besar juga. Ternyata cafe house belum direalisasi ya, masih hanya sebatas kayak tempat sederhana gitu. Aktivitas outdoor itu dia terbatas, ya itu karena kita nggak bisa menentukan sekian ini karena itu kan berbasis tanah wakaf ya, siapa aja boleh pakai. Tapi masalahnya kita juga need more space gitu. Kemudian untuk UMKM belum jelas ya, maksudnya pemasukannya dan ya ininya kurang inilah produktif lah. Kemudian recycle drinking water untuk charity, limited demand, nggak terlalu banyak yang terlalu menggunakan itu, jadi masih perlu promosi, dan juga EduFarm juga masih perlu promosi. Nah jadi konklusinya, produktif wakaf itu nggak seperti nggak seperti yang tertulis di beberapa buku atau textbook ya, maksudnya tadi wakaf itu legally binding, yang that is constrained by the word, yang cuma pakai kata terus mengolahnya keuntungannya untuk masyarakat. Tapi ketika dilakukan tuh nggak semudah itu gitu, khususnya untuk farming dan animal husbandry gitu, untuk membiarkan tanaman dan juga merawat binatang, itu nggak semudah itu gitu. The primary purpose of wakaf development harusnya memang should be clearly identified. Jadi manfaat apa sih wakaf ini, untuk apa gitu, itu harus clearly identified, jadi supaya orang tahu. Kemudian program-program cannot be utilized for business income generation, ada beberapa yang nggak bisa juga, dan bahkan ada yang mendapat respon negatif dari masyarakat. Nah limitation ya, keterbatasan paper ini hanya kita hanya mengamati dan mengobservasi dan melakukan observasi di satu wilayah pemukiman itu tadi. Dan program is also restrict ya, ini sangat terbatas dan nggak semua orang mampu memanagenya. Dan harapannya untuk kedepannya future research could involve comparing, bisa kemudian komparasi ya antara bentuk-bentuk produktif wakaf lain yang mungkin ada di berbagai kompleks lain juga. Itu aja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mariati Aprilia atas pemaparannya. Ya. Menarik sekali. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Wahyu. Barangkali ada pertanyaan atau saran untuk Ibu Mariati Aprilia dan juga Pak Dodik Siswantoro, Mas. Silakan. pertama ataupun penelitian yang memang terus dikembangkan seperti itu. Nah, akan tetapi kalau saya melihat dari paper yang sudah disampaikan, saya masih perlu melihat kira-kira ini apa sih kerangka teori yang mendasari analisis trade-offs antara nilai sosial dan ekonomi dalam konteks wakaf produktif ini, Bu. Itu saja untuk sementara. Boleh, ya terima kasih Pak Wahyu. Boleh kalau boleh saya jawab ya. Jadi kerangka teorinya adalah ini lebih ke apa? Teori wakaf dalam Islam. Jadi dalam Islam itu dia merupakan tadi apa legally binding ya. Maaf sebentar, saya tadi teorinya mana? Dia itu merupakan wakaf itu dalam Islam itu kalau menurut Saleh Fauzan tadi adalah pious act, jadi kesolehan, aksi kesolehan sosial atau bentuk perilaku kesolehan untuk mendapatkan apa persetujuan Allah, keridhaan Allah dan pahala dari Allah. Jadi kalau dalam Islam kan seperti itu dan juga ini merujuk ke hadis Ibnu Umar bahwasannya Khalifah Umar bin Khattab itu melakukan wakaf gitu. Dan sebelum melakukan wakaf itu konsultasi dulu kepada Nabi, gimana nih saya punya tanahnya yang kan apa ya, prospek banget, tanahnya itu tinggi nilainya ya, waktu itu di Haibar. Apa yang bisa saya lakukan dengan tanah ini gitu, supaya ya itulah bisa nambah kebaikan buat dia atau gimana gitu dan Nabi Muhammad pun menyarankan kalau kamu mau wakaf bisa dan benefitnya itu kamu bagi-bagi buat orang yang memerlukan. Nah, tapi itu dia dalam Islam itu konsep wakaf itu benda properti itu tetap ada, tapi manfaatnya buat orang lain, buat dimanfaatkan untuk orang yang membutuhkan, tetap value-nya ada, bendanya itu masih ada. Dan dia walaupun sudah orang yang nggak ada, itu benda ketika masih bermanfaat ya dapat mengalir sampai kapanpun. Dan hal inilah yang membutuhkan kejelian nazir tadi gitu, Pak Wahyu. Jadi merujuk ke apa ya, classical Islamic law kali ya gitu tentang wakaf. Oke, saya nambah ya Bu ya. Ya silakan. Oke, nah dari karya yang sudah dikirim, kira-kira penulis adakah parameter tertentu untuk mengukur keberlanjutan dari proyek wakaf produktif di lahan terbatas seperti itu. Nah, dan adakah kemungkinan ini bisa digeneralisasi ke daerah-daerah yang lain karena satu daerah saja? Ya, terima kasih Pak Wahyu. Yang jelas ini masih berlanjut. Jadi kita masih melakukan proyek wakaf ini karena kan kita masih tinggal satu langkah lagi dalam penyelesaian kelima gitu loh, Pak Wahyu. Dan sampai ke prosesi pembebasan kelima itu pun kita sudah melakukan berbagai cara. Jadi kita pun lagi mencari apa sih yang tepat dan ternyata yang paling menguntungkan di tempat kami itu car parking gitu. Jadi untuk sarana parkir itu lebih menguntungkan dan bisa jadi modal untuk keberlangsungan tanah wakaf itu, pembebasannya ataupun maintenance-nya gitu. Tapi kalau di tempat lain, saya nanya juga ada teman-teman kalau ke tempat kami itu begini gitu. Tapi kata dia kalau ke tempat kita nggak mungkin untuk parkir, sedangkan tanah melebar-lebar banyak dan mobil pada saat sudah sembarangan parkir. Oh iya, berarti nggak cocok juga. Tapi untuk nanam dengan atau mengembangbiakan itu sepertinya kalau residensial melakukan itu dia akan
apa ya, menghadapi persoalan yang sama kemungkinan besar seperti kami gitu. Kecuali mungkin memang apa ya, eh, apa workernya itu benar-benar profesional ya. Karena kalau tempat kami ini rata-rata memang penghuni komplek itu dan sosial gitu, jadi memang nggak dibayar gitu. Hanya ada berapa satu yang jagain gitu. Nah, jadi mungkin kalau di manage lebih profesional, dan saat ini belum ada contohnya gitu, misalnya untuk residential land gitu loh Pak, itu belum ada, dan ya kita masih belajar juga. Ya mungkin kalau tempat lain ada beberapa variasi, tapi kemungkinan kalau misalnya memang pelakunya orang-orang komplek itu sendiri itu pasti susah. Maksudnya benar-benar sosial nggak dibayar itu kayaknya sangat apa, challenging lah, bukan nggak bisa juga challenging gitu. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih Bu atas pemaparannya. Iya, sama-sama. Sementara itu aja. Terima kasih Pak Wahyu, Mbak Fazia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.